Audio Jungle. Audio Jungle. Di Indonesia banyak orang tua yang umurnya panjang. Ada yang 110, ada yang 100, 90, 80, 70. Apa kehebatannya? Bukan masalah hebat tidaknya. Orang yang sampai ke umur itu artinya dia berhasil melewati halangan dan rintangan kehidupan. Satu, halangan rintangan asupan makan. Dia lolos jebakan makanan. Kan banyak orang yang meninggal karena jebakan makanan. Terlalu banyak durian, terlalu banyak gula, terlalu banyak pahit-pahitan, terlalu banyak apa. Nah, orang sampai usia tua tentu dia sudah lolos dari sisi makan. Yang kedua, lolos dari sisi perbuatan tidak baik. Sebab kalau dia masuk perbuatan tidak baik kan sudah ditubuhi orang, mati. Ya kan? Lalu dia lolos dari stres. Sebab kalau usia muda stres, sakit ya wassalam. Berarti dia lolos manajemen stres. Ya kan? Kemudian dia lolos pada jebakan kemelaratan. Dia lolos pada jebakan penghindaran. Siapa dia? Salah satunya nanti kita buat berseri ya. Kita buat berseri. Salah satunya adalah Mbah Maimun. Mbah Maimun itu pengasuh pondok di Jepara. Ya, usianya 90 tahun dan kapan itu meninggal, beberapa tahun yang lalu meninggal di Arab, ya, di Tanah Suci. Tapi yang perlu kita pelajari adalah resep panjang umurnya. Nah, Mbah Maimun itu punya resep panjang umur. Yang pertama, ternyata Mbah Maimun itu menjaga kesehatan fisik. Makannya sangat bijak karena mementingkan makan makanan yang halal, bergizi, dan seimbang. Ia menghindari makanan yang berlebih dan selalu milih makanan yang alami. Ya, rebusan dari rambanan daun, kangkung, bayam, makanan mentah, terong, buah, dan seterusnya. Ya, karena memang zaman dulu belum ada yang instan ya, jadi makanannya alami. Lalu olahraga ringan, untuk jaga kesehatan fisik itu Mbah Maimun olahraga ringan. Meskipun sudah tua, itu Mbah Maimun melakukan aktivitas fisik, berjalan kaki, senam sederhana, dan molet gitu ya. Molet itu menggoncangkan badan gitu. Lalu istirahat cukup, ya, tidur cukup, karena kualitasnya itu untuk bangun stamina dan kesehatan tubuh. Yang kedua, Mbah Maimun di samping menjaga fisik, beliau itu menjaga kesehatan mental dan emosional. Beliau itu menjaga kesehatan mental dan emosional. Ya, satu pasti bersyukur. Mbah Maimun selalu mengajarkan untuk bersyukur atas yang dimiliki baik besar maupun kecil. Menurut Mbah Maimun, rasa syukur adalah sumber kebahagiaan sejati. Rasa syukur adalah sumber kebahagiaan sejati. Tinggal percaya apa enggak. Selanjutnya, Mbah Maimun selalu menghindari stres. Ia menghindari sesuatu yang berlebihan, seperti memikirkan hal yang tidak bisa diubah atau mengkhawatirkan masa depan. Dan satu lagi terkait dengan mental dan itu adalah Mbah Maimun itu tetap tenang, menghadapi masalah dengan tenang, sabar. Karena itu prinsip hidupnya, tenang, sabar. Percaya bahwa ketenangan pikiran adalah kunci kebaikan. Yang ketiga ini penting bisa dilakukan oleh semua, yaitu menjaga hubungan dengan Tuhan. Menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan Mbah Maimun? Satu, ibadah rutin. Sesibuk apapun Mbah Maimun tidak pernah meninggalkan sholat.
ibadah rutinnya selalu jaga, yakni sholat, berdoa, baca Al-Quran. Menurut Mbah Maimun itu mendekatkan diri kepada Tuhan, memberikan ketenangan batin. Yang kedua, tawakal. Mbah Maimun itu selalu ngajarkan untuk berserah diri pada Tuhan setelah berusaha sebaik-baiknya. Tawakal membuatnya tidak mudah khawatir dan tidak takut. Kemudian menjaga hubungan sosial yang baik. Yang keempat, awet panjang umur. Mbah Maimun punya resep menjaga hubungan baik. Ya, hubungan sosial yang baik bagi sesama. Yang pertama, saling menghormati. Yang kedua, saling membantu. Yang ketiga, menjaga silaturahim. Mbah Maimun itu menyempatkan waktu untuk bersilaturahim dengan keluarga, tetangga, dan teman-temannya. Lalu memberi tanpa mengharapkan balasan. Itu prinsip hidupnya, serta hidup harmonis dengan orang lain adalah sumber kebahagiaan. Nah, yang kelima, meskipun sudah tua, Mbah Maimun menggunakan prinsip kelima, yaitu tetap belajar dan berkarya. Tetap belajar dan berkarya, itu yang kelima. Belajar hal baru. Jadi Mbah Maimun itu meski sudah tua, tidak pernah berhenti belajar loh. Ia selalu mencari pengetahuan baru, baik melalui buku, pengalaman, dan orang lain. Jadi Mbah Maimun itu suka mendengarkan cerita tamunya, cerita orang lain. Karena disitulah sumber belajar yang sebenarnya, menurut Mbah Maimun. Lalu berkarya sesuai kemampuan, ya yang dilakukan adalah mengajar, berkebun, buat kerajinan tangan. Karena berkarya itu membuat hidup bermakna. Menurut Mbah Maimun, berkarya itu membuat hidup menjadi bermakna. Asik sekali ya kalimatnya. Lalu yang keenam, menjaga sikap dan perilaku. Supaya panjang umur, yang bisa diteladani dari Mbah Maimun adalah menjaga sikap dan perilaku. Apa saja itu? Rendah diri, tidak merasa sombong, tidak merasa besar, meskipun santrinya banyak, pondoknya besar, duitnya banyak. Tapi Mbah Maimun selalu rendah diri. Orangnya sederhana, nggak neko-neko pakaiannya, lalu jujur dan amanah. Tetapi ketika memberi pengajian, memberi materi, dahsyat. Dahsyat sekali Mbah Maimun tuh. Bagus, suaranya enak, ada guyonnya, ada metaforanya, lalu sederhana banget yang disampaikan. Jadi Mbah Maimun itu percaya bahwa hidup dengan jujur akan bawa ketenangan dan keberkahan. Sehingga dia ngajari tidak sombong, dan yang paling penting, Mbah Maimun ngajari berani memaafkan. Orang yang memaafkan itu akan melepaskan beban hati. Orang yang memaafkan itu akan punya kebahagiaan. Dan itulah resep mengapa Mbah Maimun panjang umur sampai 90 tahun. Anda bisa melakukan? Semoga bisa. Demikian ya. Semoga panjang umur, sehat, bahagia, tidak stres, tidak sakit. Demikian, salam Kayana Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.